mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang dihormati Buya, pimpinan pondok sekaligus pengasuh, dan yang dihormati Buya Ketua Komisi 2 DPRD Padang Pariaman, dan yang dihormati Kulabai, yang dihormati Ungku Khalifah, dan umumnya seluruh kita yang hadir. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga kesempatan dan kesehatan itu bisa kita menyambung silaturahmi, sekaligus melakukan kegiatan yang kalau menurut pribadi Ambo itu kegiatan yang luar biasa yang awak lakukan di pondok, karena trennya peluncuran buku, diskusi buku, ngobrol buku itu diadakan di kampus-kampus, di kafe-kafe, dan di tempat-tempat edit lah. Jadi hari ini setidak-tidaknya dunia keilmuan dan dunia intelektual yang sering dilakukan di kampus, hari ini kita hadirkan di pondok pesantren. Nah, pertama, buku ini memang murni dari keinginan pribadi awalnya untuk membuat sebuah biografi senior kita, yaitu Buya Haji Ahmad Yusuf Tuanku Sidi. Buku ini sebenarnya ingin ditulis itu sebelum beliau wafat malah. Bahkan untuk tulisan pertamanya itu turun langsung wawancara langsung dengan beliau. Seperti yang saya tulis di sinopsisnya itu kan perjalanan beliau. Yang pertama kali mengaji di Limpato, itulah yang barangkali di masa-masa yang akan datang perlu kita dalami dan perlu kita gali. Karena wawancara dengan beliau itu waktu itu Titip Ilyas masih terbatas ya, masih 1 kali gitu kan. Kemudian yang memotivasi untuk hadirnya buku ini, saya agak banyak membaca tulisan-tulisan Pramudia Anantatur, seorang sastrawan besar Indonesia yang pernah mendekam di Pulau Buru, di penjara. Apa katanya dalam tulisannya itu? Orang boleh hebat sehebat-hebatnya, orang boleh berpangkat tinggi, apapun pekerjaan, apapun kegiatannya, tapi sepanjang dia tidak menulis atau tidak ditulis, maka orang itu akan hilang di tengah masyarakat. Nah, ini merunut jauh ke belakangnya lagi. Ketika kita berjalan di digital, di internet, ketika kita cari nama-nama Tuanku Bagindo itu enggak ketemu, enggak bersobok. Agak payahlah mencari gitu kan. Kalaupun ada bersobok, itu tulisan Ambo yang banyak. Ambo yang membuat lalu dimasukkan ke internet, itu yang muncul. Awak ingin ada tulisan-tulisan baru, tulisan-tulisan yang memuat versi lain gitu kan. Ternyata belum ketemu. Nah, itulah yang menjadi motivasi agar jangan guru kita ini, senior kita ini hilang sampai masa yang akan datangnya.
Jadi supaya dia jangan hilang, inilah yang kita lakukan, sebuah nilai-nilai keabadian. Jadi agar beliau abadi, agar ajarannya bisa sampai akhir nanti, salah satunya dengan mendokumentasikannya secara tertulis. Karena menjadikan dia buku ini, dia akan tahan lama dan akan menjadi, saya yakin buku ini akan menjadi banyak rujukan para calon-calon sarjana nanti yang akan melakukan penelitian. Nah, tambahan bagi kita, mungkin buku ini masih agak kurang, seperti yang disampaikan oleh penerbit tadi, agak kurang mendalam. Tinggal lagi tentu keinginan kita bersama bagaimana supaya mendalami kisah-kisah beliau, cerita-cerita beliau, karena ada cerita pahit dan cerita manis di dalam menjalankan perubahan, atau katakanlah mengambil dua nama, satu nama surau, satu nama pondok pesantren. Walaupun mesti dilegalkan menjadi pondok pesantren Madrasatul Ulum, tetapi tidak menghilangkan roh suraunya, surau pekuburan. Nah, nilai-nilai dalam perubahan itu kan sangat tinggi dan sangat banyak. Ternyata ketika saya menggali sebuah tulisan jadi buku ini, ada banyak hal-hal yang menarik tentang Lubuk Pua ini. Tersebutlah Lubuk Pua ini menjadi ampusaraknya Nagari Balai. Tahulah kita bahwa Buya kita ini pernah jadi ketua MUI, yang selama ini kita kan tidak tahu. Ternyata beliau secara Kecamatan Tujuh Koto sudah dijadikan oleh para alim ulama menjadi ketua MUI. Kemudian juga ada sejarah-sejarah yang perlu kita dalami tentang mimba yang salapan. Mimba yang mana? 10. Salapan. Satu dari yang salapan di Tujuh Koto itu terletak di Lubuk Pua. Artinya Lubuk Pua itu memang dijadikan sebagai ampusaraknya Balahiye, memang sudah sangat tepat. Lalu ada cerita di belakang hari kemudian bahwa Ungku Bagindo itu memang belum di awal dia di Lubuk Pua ini. Tapi ketika dia pulang mengaji itu tinggal di surau di Pinjuran Sonsang awalnya. Orang Lubuk Pua lah yang menjemput ke Pinjuran Sonsang dari Lubuk Pua ini. Ada itu ceritanya. Itu cerita langsung dari tokoh masyarakat yang juga wali nagari Balahiye. Nah, dari cerita-cerita itu juga ketemulah sanadnya. Kenapa orang di sini kalau ziarah ke Aceh itu dia singgah ke Syekh Muda Wali. Pertama Mbo ke Aceh tahun dulu itu agak terpikir Mbo. Sebab Syekh Muda Wali itu tarikatnya tarikat Naqsabandiyah. Kalau kita di Padang Pariaman ini kan Satariyah. Lalu apa hubungannya ini? Lalu cari-mencari, ketemulah, berceritalah dengan wali nagari Balahiye. Akhirnya bersoboklah Syekh Muda Wali ini pernah berguru, pernah memutihan kaji dengan yang namanya Syekh Tuanku Sidi Telur atau Tuanku Sidi Talur di Toboh Mandailiang. Sinanlah beliau. Makanya secara umum orang Balahiye itu kalau ziarahnya ke Aceh, nyo pasti singgah atau ziarah di Labuhan Haji, tempat Syekh Muda Wali. Baru ketemu di sini. Nah, artinya Ambo mengajak lewat buku ini kepada kawan-kawan, kepada guru tua, mari kita kita dalami sejarah-sejarah ini tentang keabadian lembaga dan guru-guru kita. Kenapa? Ini sangat penting dan sangat dibutuhkan di kalangan orang-orang di kemudian hari. Nah, mungkin ini menjadi tanggung jawab moral kita
dan saya secara pribadi sangat bersyukur sangat ketika buku ini saya lontarkan pertama kali di grup WA itu mendapat sambutan dari salah seorang pengurus pondok, Tuanku Afrizal Arif. Kemudian dapat sambutan juga dari Buya Zainuddin Tuanku Bagindo Basa. Beliau sangat setuju karena beliau saya tahu orang yang rajin dan senang membaca. Lihatlah bukunya di tempat di ruangan dia itu kan berserak-serak saja. Kenapa? Itu tandanya buku dibaca. Kalau ada buku-buku atau Al-Quran di rumah orang rapi letakkan dicak tu susunnya, itu tanda tak pernah dibaca tu. Tapi kalau di tempat Buya awak biati berserak-serak di muka kok. Dia tu dia ulah sudah dibaca. Artinya nilai literasi di pondok awak cukup sangat tinggi, tinggal awak untuk mendalami. Dan perangkat-perangkat untuk dasar hukum kekuatan tulisan awak sudah dipersiapkan pula. Seperti di yayasan awak tu kalau tidak salah hambo ada bidang usahanya di penerbitan. Artinya kalau awak menerbitkan buku, menerbitkan majalah, menerbitkan surat khabar itu sudah bisa dan sudah ada legalitasnya. Karena yayasan awak menaungi itu. Nah, jadi seperti yang telah hambo mulai itu di MU online. Ya, Ku Sulaiman ya. Jadi mari buku ko tidak salah bolah kajian wak yang kedua, kajian pertama dulu secara internal wak di sekolah lah jodi bedah dan ternyata banyak dapat sambutan dan banyak diminta untuk mengurangi dan menambah dan alhamdulillah telah kita lakukan. Tinggal lagi untuk penyempurnaannya. Kemudian terkait buku yang kedua ini mungkin bisa dijadikan semacam acuan untuk gaya-gaya penulisan. Gaya-gaya penulisan karena kisahnya cukup banyak di dalam. Itu kalau istilah orang media kumpulan feature yang tulisan yang keluar di kaki koran Singgalang dulunya. Atau di halaman khusus yang disediakan untuk itu. Jadi boleh pulang ke rumah tapi tak bisa tidur dengan istri. Itu adalah kisah teman saya, teman pegawai staf nagari Lubuk Aluang yang sama-sama kuliah di Tamsis. Kadang-kadang barangke dari Lubuk Aluang itu Jonda, kadang-kadang juga kereta kan. Jadi beliau ketika zaman COVID itu dapat COVID, mengalami corona. Dari situlah saya menelpon dia berkisah bagaimana kisah dia diisolasi di rumah sakit RSUD Pariaman, di kalau tidak salah satu lagi tempat isolasinya Grand Safir di Batan Tapakih, khusus tempat isolasi orang-orang yang kena COVID. Jadi cerita sangat menarik di situ. Cuman ketika saya tulis di koran itu cukup dapat sambutan. Banyak orang nelpon, banyak orang berdiskusi, banyak orang menanyakan. Artinya apa? Ketika judulnya itu agak sedikit menggelitik, itulah yang menurut saya menarik untuk dijadikan judul buku ini. Jadi memang dia kena COVID, sekian lama diisolasi. Suatu kali karena dia akrab dengan ketua Satgas COVID itu, Ibu Jasneli, langsung dia telepon Bu Jasneli. Oleh Ibu Jasneli ini dibolehkan pulang ke rumah. Tapi Pak Bujang tidak boleh tidur sama bini, tidak boleh bersalaman sama anak. Kan itu cerita gawak kan. Jadi diambillah kisah itu. Jadi ada kisah itu agak sedikit berbau asmara lah gitu kan. Tapi yang inti nilainya adalah itu salah satu contoh tokoh masyarakat dan staf nagari yang taat sebuah aturan. Ketika dia kena COVID ya dia diisolasi. Ada banyak kisah orang diisolasi itu. Salah satunya lagi ada di situ kisah Alfa Edison.
yang sekarang sudah mantan anggota DPRD, dia juga diisolasi di Grand Safir di Lubuk Alung. Kemudian ada kisah Darmon, anggota DPRD Provinsi kala itu. Kemudian sebenarnya buku ini akan terbit satu lagi, tapi saya coba mengirim ke penerbit di Jakarta kumpulan-kumpulan tulisan ini. Satu lagi saya beri judulnya Wartawan Filantropi, kumpulan tulisan di Harian Singgalang dan Sigi24.com. Itu kisahnya banyak mengangkat kisah-kisah orang miskin, orang hidup berkekurangan akibat dari narasi yang saya tularkan itu. Akhirnya rumah dia dibedah, akhirnya dia dapat bantuan. Karena waktu itu, waktu saya bekerja di Singgalang itu, Singgalang punya lembaga yang namanya Dompet Duafa. Artinya untuk orang menyantuni yang berkekurangan, menyantuni yang butuh bantuan. Saya buat tulisannya itu, akhirnya dia dapat bantuan. Jadi tulisannya itu agak mirip kepada filantropi, artinya wartawan peduli gitu kan. Peduli terhadap kehidupan orang, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sosial kemasyarakatan. Nah, barangkali buku ini bisa dijadikan acuan, dan insya Allah buku ini akan dicetak banyak karena sudah ada permintaan. Diantaranya ada laporan studi banding 24 wali nagari ke Palembang dan Lampung, ada studi banding anggota DPRD tahun 2017 dan 2018 ke Provinsi Bali. Itu menyigi soal adat dan soal pariwisata. Ada studi bandingnya soal peternakan dan soal ekonomi kerakyatan. 24 wali nagari waktu itu tahun 2023 kalau saya tidak salah. Termasuk satu di Tujokoto, wali nagarinya yaitu wali nagari Limpato, Punian Cati. Jadi 24 wali nagari itu yaitu wali nagari di Batanganai dan Lubuk Alung. Jadi itulah barangkali hasil kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan nanti memberikan manfaat dan memberikan arti yang amat luar biasa. Mudah-mudahan buku ini bisa kita perbanyak nantinya untuk cetakan kedua, sesuai nanti permintaan dari pondok pesantren. Karena ini untuk edisi kedua insya Allah nanti kita tambah narasumbernya dan kita dalami kisahnya. Mungkin barangkali itu. Bersudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.